Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Selamat datang di podcast Cuma Curhatan Mahasiswa PGSD. Bersama saya Nabila Saputri dan rekan saya Vidi Mai Putriani akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Baiklah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kaprodi kita, Bapak Arif Kuswidianarko, Magister Pendidikan. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan Bapak saat menjadi Kaprodi ini apa aja sih Pak? Kesibukannya bimbing mahasiswa karena sekarang lagi libur kuliah gitu ya. Jadi Iya, Pak. transisi dari semester genap ke semester ganjil ya. Terus ngasih bagi-bagi bimbingan skripsi untuk angkatan kalian. Wow. Terus menentukan PA juga untuk yang 2021. Terus ya itu paling sekedar bimbingan saja untuk saat ini. Luar biasa Pak ya. Ini Pak, Bapak kan Kaprodi PGSD nih. Apa sih definisi PGSD menurut Bapak? Definisi PGSD kita lihat dari uraiannya ya. Iya. PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang pastinya kalau masuk ke prodi ini nantinya akan lulus kalau sesuai dengan jurusannya ya. Berarti kalau tidak keluar dari tracknya dia pasti jadi guru sekolah dasar, guru SD. Iya, jadi guru. Kenapa sih Pak kita harus memilih prodi PGSD? Dan apa aja sih keunggulan dari prodi kita Pak PGSD ini? Oke, sesuai visi misinya gitu ya. Pada tahun 2025 nanti PGSD kan akan menciptakan gitu ya sarjana pendidikan yang unggul, kemudian berdaya saing, berkarakter dan juga berperan aktif. Itu adalah salah satu poin yang akan diangkat oleh PGSD. Jadi kalau kuliah di PGSD PGRI Palembang nantinya pasti akan menjadi mahasiswa yang unggul, calon sarjana yang unggul, kemudian berdaya saing, dan kemudian juga berkarakter dan juga berperan aktif untuk kemajuan sekolah dasar. Tentunya untuk pendidikan ya Pak. Ya. Nah, bagaimana sih Pak sejarah singkat berdirinya PGSD di Universitas PGRI Palembang? Sejarah singkatnya, dimulai pada tahun 2016, itu kan di SK-kan gitu ya, tanggal 16 September 2016 PGSD PGRI Palembang disahkan oleh pihak kementerian, jadi diperbolehkan membuka prodi. Motivasi atau kemudian munculnya PGSD ini ya gara-gara sudah ada pemetaan gitu ya bahwa beberapa tahun ke depan itu Sumatera peluang besar menjadi guru sekolah dasar karena banyak yang pensiun, terutama di bagian Sumatera Selatan gitu ya. Baik Pak, itu tadi kan tentang PGSD. Sekarang kami sudah membuka, dalam beberapa hari ini kami tuh sudah membuka Q&A Pak terhadap teman-teman mahasiswa HMPS PGSD. Nah, pertanyaan pertama Pak tentang KRS Pak, apalagi untuk semester yang baru ini atau 2020. Apakah bisa mengambil mata kuliah semester atas Pak untuk yang kami atau untuk yang bawah? Oke, untuk KRS itu kan sebenarnya bisa tidaknya dilihat dari rancangan kurikulum. Saya rasa untuk di PGSD belum bisa mengambil, misalkan kalian semester 3 nih ya, mau ngambil semester 5 untuk kakak tingkatnya. Itu saya rasa belum bisa, kenapa? Karena kita kan ada batas maksimal SKS ya di setiap semester itu. Semester 3 itu harus kalian penuhi dulu SKS-nya, baru kalau misalnya masih ada yang kosong, misalkan batas SKS-nya maksimal 24 SKS. Terus semester 3-nya 20 SKS, berarti kan ada 4 SKS yang bisa diambil di semester atas. Nah, itu bisa ngambil semester atas, tapi ternyata di PGSD, kurikulum kita itu setiap semester sudah di-plotting 24 SKS, kecuali semester 1 dan semester 2. Yang 2016, 17, 18 itu ada 20 semester 1 dan 21 SKS semester 2. Nah, tapi di 2019 dan 2020 angkatannya itu semester 1 dan semester 2 paketan 20 SKS, semester 3, 4, 5, 6 itu 24 SKS. Jadi nggak bisa ngambil. Bisa ya Pak, karena udah full 24 SKS. Ya, kecuali nanti kita kan saat ini menggunakan 2 kurikulum ya yang sudah disahkan ya. Kampus Merdeka. Belum, Kampus Merdeka masih nanti akan dipakai di 2021. Jadi belum ya? Belum gitu ya. Nah, nanti mungkin di Kampus Merdeka ini akan berbeda kurikulum dengan
2016 dan 2019. Jadi ya mohon maaf kalau mungkin semester 3 3 yang angkatan 2021 bisa ngambil semester atas karena Iya. SKS-nya di semester 3 itu mungkin nggak full 24 SKS. Sudah berubah ya Pak. Ya. Udah berubah. Nah gini Pak, misalnya jika kita tidak bisa memilih lebih ya Pak, bisa nggak kalau untuk dikurangi, misalnya Nabila tuh fullnya 24 tapi ngambilnya cuma 21, itu bisa atau enggak Pak? Nah, saya sarankan nggak apa kalau IPK-nya mencukupi ya, Iya. tetap diambil semuanya. Karena kalau misalkan nggak diambil, nanti mengulang di semester depan sama adik kelasnya kan Jadi sayang. bermasalah Pak. Iya, Jadi harus full. full 24 SKS. Iya. Bapak tadi kan bilang tentang bahwasanya SKS itu sudah dipaketkan. Nah Pak, lalu bagaimana dengan mahasiswa yang mengulang mata kuliah Pak? Oke, mengulang mata kuliah itu ada di dua alternatif ya. Kita punya semester pendek dan kalau semester pendek tidak bisa diambil berarti bisa mengikuti di adik kelasnya. Kelas bareng adik kelas. Iya, bareng adik kelas berarti ditunggu tahun depan. Misalkan semester genap tahun ini berarti nunggu semester genap tahun depan untuk bisa ngambil kuliah sama adik kelasnya. Nah, semester pendek itu boleh diambil jika mahasiswa yang bersangkutan sudah pernah kuliah tapi nggak lulus. Jadi mengulang di semester pendek. Pendek. Bukan belum pernah sama sekali. Iya. Misalkan ya, ada mata kuliah yang ditinggalkan karena IPK-nya nggak mencukupi. Iya. Nah, terus tiba-tiba mau ngambil semester pendek, nggak bisa karena itu belum diambil sebelumnya. Karena SKS-nya udah 24 Pak ya, Iya. udah cukup. Dan juga kalau misalnya mau mengulang itu harus melewati terlebih dahulu Pak. Kalau misalnya kan itu mengulang, ada mahasiswa yang mendapatkan nilai C+, C, itu D. ya C, D dan ke bawahnya. Lalu apakah itu bisa untuk cum laude Pak? Iya Pak. Oke, Itu permasalahannya Pak. Ya, mahasiswa yang pernah mengulang Ya. atau pernah mengikuti semester pendek Iya. dipastikan tidak akan cum laude. Wow. Kalau nilai C+ Pak? C Iya. dan C+ Mhm. sama tidak bisa cum laude. Oh, jadi tidak Jadi bisa tidak ya, Pak? bisa. Ya, tahun ini angkatan kakak kelas kalian itu IPK tertinggi di oleh PGSD 3,92. Sayang sekali nggak Wow. bisa cum laude. Kenapa? Karena ada nilai C di situ. Wow. Kenapa Pak? 3,92? Iya, 3,92. 3,92. Ada C. Ada Pak. C-nya. Aduh. Jadi yang terbaik itu yang di 3,90 Jadi yang cum laude karena dia nggak ada C-nya. Nggak ada C plusnya. meskipun nilai dia udah atas, kalau ada C nggak boleh, Nggak akan Nggak cum bisa. laude. Nggak akan cum laude. nggak ada embel-embel penghargaan yang lain Iya. Pak. Nggak ada. Sangat memuaskan saja. Aduh. Sakit Kalau ya, Pak. dengan pujian Harus tidak boleh ada nilai C tidak boleh C. atau C plus dan tidak boleh mengulang. Mengulang. Wow. Aduh, sakit ya. Jadi pengalaman ya yang 3,51 dia dengan pujian cum Ya. laude, tapi yang 3,92 sangat memuaskan. Karena yang 3,51 tidak ada nilai C-nya, nggak ada nilai C plusnya, nggak pernah mengulang juga. Iya. Yang 3,92 ada C-nya. Iya benar. Oh. Kemarin dengar kakak kelas ada juga yang 37 berapa? Yang di bawah dia kumpul, Kak. Iya. Sayang. Tapi intinya itu jangan ada nilai C. Iya. Meskipun dia mengulang nilainya lebih besar, masih tidak bisa untuk cum laude. Untuk kumpul. Dan harus tepat waktu. Iya. Harus tepat waktu. Lanjut. Nabila? Nah, untuk semester 3 nih Pak, sistem MK pilihannya itu gimana ya Pak? Oke, semester 3 itu ada 2 MK pilihan gitu ya, Iya. terkhusus di angkatan 2019 dan 2020. Karena di 2016 dan 17 itu kan 2016, 17, 18 itu kan MK pilihan di semester 5 ya. Iya, semester 5. Baru ada MK pilihan. Nah, Iya. semester 3 untuk angkatan 2019 dan 2020 itu sudah ada MK pilihan. MK pilihannya adalah sosial antropologi SD dan juga psikologi pendidikan SD. Nah, lucu ya kalau misalkan berbicara masalah MK pilihan ini Iya. mahasiswa sering miss di sini. Jadi MK pilihan itu adalah kan namanya pilihan. Jadi kalian diperbolehkan memilih MK. 2 di antara satu itu, gitu ya. Nah, biar saya nggak terlalu susah membuat random kelasnya, gitu kan. Jadi saya urutkan saja. Taruhlah angkatan 2020 ada 18 kelas. Jadi 19 kelas pertama saya kasih opsi untuk memilih
psikologi pendidikan SD, kemudian di kelas J sampai dengan U 9 berikutnya itu ya sosioantropologi ya. Tapi rata-rata mereka mikirnya, oh saya kelas A nih, berarti saya harus milih psikologi gitu kan. Bukan. Enggak, beda gitu ya. Jadi karena milih ya sudah, kalau saya pengennya ke psikologi tapi kok saya kelas J, padahal di kelas J itu untuk kelas sosioantropologi, enggak gitu ya, itu hanya untuk penamaan kelasnya saja gitu ya, biar enggak bingung. Akan lebih bingung lagi misalkan A sosiologi, B psikologi, C sosiologi, D psikologi, lebih susah gitu ya. Nah, saya juga mau mengingatkan, kalau sudah bayaran jangan lupa entry. Iya Pak. Itu yang sering dialami mahasiswa, sudah bayaran lupa entry sehingga MK-nya itu nggak tercantum di KRS dan juga namanya dia nggak tercantum di absensi dosen. Kalau dia lupa entry tuh Pak, itu bagaimana? Kan misalnya kan kelas tuh udah penuh tuh Pak, lalu dia lupa entry tapi dia udah masuk kelas, itu bagaimana Pak? Ya misalnya MK pilihan ya, Iya. MK pilihan dia sudah bayaran nih, Iya. tapi dia belum entry, dia milih MK IPA di kelas B. Nah pas dia mau ngentry ternyata sudah penuh, ya harus pindah. Meskipun dia sudah belajar Pak di kelas itu. Iya harus pindah. Terpaksa pindah. Ya karena sistem siswa kita kan kelas 40, nggak bisa lebih ya. Jadi mau harus pindah. Berdasarkan rebutan nih siapa yang duluan entry di. Iya. Bukan Daripada udah selesai namanya tidak terdaftar, aduh. Iya ribet nanti ngurusnya. Jadi bayaran selesai langsung entry saja. Pak, tadi kan sudah nih tentang MK pilihan. Lalu sekarang kita bertanya tentang PA, dosen pembimbing akademik. Banyak sekali mahasiswa yang bertanya tentang dosen PA ini Pak. Terlebih lagi angkatan 2018. Itu kan di 2018 banyak sekali dosen yang resign. Nah, itu bagaimana Pak untuk dosen pilihan, dosen PA yang tidak ada atau yang resign tersebut? Oke, dosen yang resign itu kan dihadapkan di 3 angkatan ya, di 2019, 2018, 2017. Seingat saya sudah mengajukan semuanya. Taruhlah misalkan yang saya ingat itu ya, yang pembimbing PA-nya itu Bu Miftah sama Bu Mutia, itu jatuhnya digantikan oleh saya. Nah, tapi untuk yang lain saya nggak begitu ingat gitu ya. Coba nanti dicari lagi data-datanya, saya sudah kirimkan ke grup Keting waktu itu. Jadi, dicari lagi gitu ya siapa pembimbing PA-nya gitu. Kalau toh pun saya yang terlewat gitu ya, misalkan harusnya ada 100 mahasiswa yang dapat pengganti PA tapi saya baru melis cuma 50 gitu ya, nanti 50-nya bisa ke prodi gitu sama ke lab gitu ya, ke Pak Aldo, tapi sekarang ke Pak Aldo saja. Iya, paham. Ya, saja. Pak, lalu kan di buku di kit kami mendapatkan buku PA. Pak. Setiap bimbingan mendapatkan tanda tangan PA tersebut. Apakah itu harus diisi full atau Bagaimana Pak? gimana Pak? Iya, Kami juga bingung. iya itu saya sarankan tetap harus diisi gitu ya, walaupun mungkin kalian nggak begitu punya banyak masalah. Iya. Bingung Pak, kira-kira mau ngapain bimbingan PA, kan kita nggak ada Iya, masalah gitu ya, paling tidak ya menyampaikan lah Bu, saat ini sudah dapat IPK sekian gitu ya, jadi mohon doanya supaya bisa nanti semester depan juga maksimal lagi gitu ya, sampaikan seperti itu biar dapat tanda tangan untuk pengisian itu, karena itu menjadi salah satu syarat kalian untuk nanti bisa kehadiran atau keaktifan kalian di PA bisa mempengaruhi untuk pendaftaran ujian skripsi. Jadi berguna di skripsi Ya, ya Pak? Setidaknya. kalau misalkan nanti kalian nggak dapat ya daftarnya nunggu ada full tanda tangan PA. Gitu. Jadi kalau untuk bagaimana Pak jika dia mempunyai dosen PA Pak, tapi dia itu takut untuk bimbingan atau nanti aja deh bimbingannya, jadi buku bimbingannya itu kosong, bahkan dosen PA-nya saja sibuk atau dia tidak berani lah Pak untuk memunculkan mukanya terhadap dosen PA-nya tuh. Gimana Kenapa sih? nggak berani? Gitu. Kalau nggak berani berarti ada dikasih salah mahasiswanya. Ya? Dari mahasiswa. Saya rasa nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu khawatir untuk ketemu dengan PA. Sampaikan saja komunikasi dengan baik via WA atau via pesan. Mohon maaf Bapak, Ibu gitu ya, sekiranya ada waktu saya nama NIM gitu ya, merupakan mahasiswa bimbingan
akademik dari bapak atau ibu, sekiranya ada waktu bisa bertemu kapan untuk bimbingan. Ya kita harus maklum ya, bukan maklum sih, maksudnya kadang-kadang kita harus memahami bahwa ada tipe dosen yang mungkin nggak perlu lewat chat, langsung ketemu saja. Kalau pas saya di kampus todong saja misalnya, Langsung ya boleh gitu. Atau misalkan ini kok di-read saja tapi nggak dibales gitu ya, mungkin juga dosennya lagi belum ada waktu, masih bingung mau cari hari kapan gitu ya, jadi ya ditunggu saja. Kalau misalkan sudah kalian chat 3-5 kali nggak ada balasan, ya silakan lapor ke prodi, biar nanti prodi yang menindaklanjuti ke dosen tersebut. Ya. Berarti harus berani bertemu dosen. Iya, kalau nggak ada salah nggak perlu takut gitu ya. Toh pun juga misalkan ada salah gitu ya, kita kan biasanya selesai hari ini ya sudah, besoknya biasa lagi gitu ya. Nggak, jadi jangan sampai kemarin dimarahi nggak takut nggak berani untuk bertemu, ya jangan seperti itu. Ya. Lagi kalau udah minta maaf ya Pak. Iya. Nah Pak, tadi kan udah tentang MK, KRS, dan PA. Sekarang skripsi nih. Untuk pembagian dosen pembimbing skripsi itu dilihat dari apa ya Pak? Saya ambil gampangnya saja gitu ya. Saya tidak seperti prodi yang lain yang mungkin rata-rata kelasnya di bawah 3 atau 4 kelas gitu ya. Kalau di PGSD kan angkatan 2017 yang kedua itu kan 11 kelas. Kemudian yang angkatan kalian 2018 kan ada 14 kelas. Jadi kalau saya harus ngafal satu persatu terus bagi, ini mahasiswa tipenya takut ketemu dosen. Saya kasih dosen yang sering aktif menghubungi mahasiswanya. Kan kita nggak bisa menghafal per mahasiswa yang 552 itu, ya masa banyak gitu ya, 2000-an sekian mahasiswa kita di PGSD. Jadi ya gampangnya ya saya urutkan dari NIM terkecil ya 2018 itu 43001 sampai dengan 552 gitu ya. Jadi ya 10 pertama mungkin dapatnya Pak Rektor, 10 kedua dapatnya Wakil Rektor ya. Baru nanti turun sampai ke DTI PGSD, dosen asli PGSD. Baru setelah itu muter lagi ke Pak Rektor lagi gitu. Untuk dosen skripsi nih Pak, itu kan dibagi berdasarkan NIM. Lalu bagaimana sih Pak jikalau dosen skripsinya itu susah untuk dihubungi Pak? Bagaimana kami mahasiswa untuk apakah kami harus melapor atau bagaimana Pak jika bimbingan kami tidak direspon? Oke, kalian juga harus memahami tipe-tipe dosen pembimbing ya. Nanti setelah kalian dibagi SK, dapat pembimbingnya siapa, nanti kalian cari tahu karakter dan juga tipe dosen itu seperti apa. Nanti silahkan dibuat grup, misalkan dapatnya Pak Ervan pembimbing 1, jadi silahkan grup untuk pembimbing satunya Pak Ervan semua gitu ya. Nanti tanya-tanya sama kakak kelas, gimana sih Pak Ervan itu, apakah dia bimbingannya seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu ya. Kalau ada dosen yang ketemu setiap hari sih enak, manfaatkan dengan baik. Kalau ada ketemu dosen yang cuma seminggu sekali juga manfaatkan dengan baik. Jangan sampai pas seminggu sekali itu bimbingan nggak dimanfaatkan dengan baik dalam artian revisinya gitu ya. Kalau diperhatikan dengan baik, mungkin minggu kedua langsung ACC. Tapi kalau kalian teledor, sudah ketemu seminggu sekali, minggu berikutnya kalian teledor nggak ini, terus akhirnya nggak ACC, kan ketemunya lama. Mengulur waktu, Pak. Ya, jadi ya itu ya. Tapi kalau emang tidak direspon sama sekali, terus teman-teman kalian sudah bimbingan beberapa kali terus kalian belum gitu ya, ya silakan lapor ke prodi. Nanti biar prodi yang menindaklanjuti, menghubungi tersebut atau memberikan peringatan untuk merespon mahasiswa. Baik Pak. Gini Pak, dalam beberapa semester kemarin kan dan sampai sekarang perkuliahan kita tuh udah secara online ya. Nah, ada nggak sih yang dirindukan dari perkuliahan offline? Kalau rindu itu kan berarti ada dua sisi ya, dari mahasiswanya dan dosennya. Kalau kalian dulunya apa? Kalau kami sih ketemu teman. Jangan ketemu gitu ya. Kalau offline kan itu bisa mengenal nih Pak, ini dosennya ini. Kalau di online kan hanya melalui bisa WA, tidak lupa jadi lupa. Jadi kalau ketemu tuh takutnya
Ibu ini Benar benar nggak? benar nggak? Jadi kalau offline itu lebih ke ini aja Pak, pembelajarannya enak secara langsung, jadi kita juga bisa bimbingan secara langsung sama dosennya, jadi dosennya juga tahu dengan kita, iya. Jadi kalau mau negur tuh enak Pak, iya. Bukannya lebih enak online, ya? Enggak. Pak. Online kan dosen nggak lihat kalian ngalamun, nggak lihat kalian ngantuk, nggak lihat yang nungguin makanan di luar, ya kan? Tapi jangan lupa. Gitu. Ya, kalau saya sih juga sama ya, maksudnya memang lebih enak untuk offline, tatap muka langsung gitu ya. Jadi kita bisa apa ya? Interaksi langsung. Iya, berinteraksi langsung dengan dosen lebih bermakna dibandingkan yang sekedar online. Apalagi jebakan dan Bapak banyak gitu. Wow. Kalau online itu Gak bisa jebakan Batman ya. Online satu waktu itu banyak kegiatan kan, jadi akhirnya contoh misalkan saya ngajar di kelasnya Vini nih gitu kan. Iya, Pak. Saya janji minggu depan oke, jam 8 sesuai jadwal, tiba-tiba jam 8 ada perubahan karena saya harus rapat dan sebagainya. Jadi karena online akhirnya ya sudah, Disambilin. iya ya. disambi gitu ya. Tapi kalau misalkan tatap muka itu kan paling tidak kita bisa mengatur waktu rapat gitu ya, bahwa saya nggak bisa ikut rapat di hari itu karena saya sudah jadwal kelas gitu. Jadi bisa menentukan waktunya. Tapi kalau online ini malah banyak orang yang bisa fleksibel Pak kalau online, jadi malah lebih susah. Iya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Ya, atau mungkin nanti kalau misalkan wabah pandemi sudah berakhir bisa dibuat blended ya, luring sekian persen, daring sekian persen. Ya, kasihan juga angkatan 2020. 2020. Ya, belum pernah Baru tatap muka masuk mereka. tiba-tiba skripsi, PTL. Kita OTW nih kayaknya. Bentar lagi. Baik Pak, sekarang kebanyakan mahasiswa ini bertanya tentang slip pembayaran Pak, kwitansi dari bank langsung. Nah, kami di awal itu mendapatkan informasi bahwasanya kwitansinya jangan hilang ya, nanti berpengaruh di semester akhir atau perkuliahan akhir. Lalu bagaimana jika kwitansi ini hilang Pak? Padahal kan di Sispo udah ada. Iya, Boleh nggak cetak Sispo? berdampak gitu Pak. Itu berdampak dulu waktu Sispo belum berfungsi Berjalan. gitu ya, belum berjalan dengan baik seperti saat ini gitu. Tapi kalau saat ini sudah ada Sispo, kalau misalkan hilang, ya bukan berarti nggak harus disimpan ya, tetap disimpan. Kalau misalkan nanti hilang, kan bisa cetak dari Sispo. Dia kan bisa cetak kode bayar, bukti pembayaran dari Sispo kan sudah ada. Jadi untuk slip pembayaran nggak apa-apa menggunakan Yang cetak dari Sispo, meskipun slip pembayaran banknya hilang. Iya. Tapi harus tetap disimpan, jangan Iya, hilang. nggak disimpan. Lalu Pak, apa aja sih Pak beasiswa yang ada di PGRI ini? Kan banyak tuh mahasiswa Iya, PGRI ini Pak. Oke, kalau beasiswa itu ada berbagai banyak beasiswa gitu ya. Yang pertama dari pemerintah itu ada KIP, ada KIP. Kalau SMA-nya sudah SMA atau SMK-nya atau MA-nya dia sudah ada KIP, bisa dimanfaatkan untuk lanjut ke perkuliahan gitu ya. Nah, yang nggak dapat KIP sebelumnya gimana Pak? Gitu, Iya, ada Pak. pertanyaan seperti itu gitu ya. Coba dicari informasinya, apakah bisa ongoing untuk mendapatkan KIP. Jadi sudah semester 3 baru mau mengurus KIP, boleh apa tidak gitu ya. Kalau saya rasa misalnya kuotanya masih ada, mungkin masih boleh, tapi tolong dipastikan lagi gitu ya. Jangan sekedar dari saya, karena mungkin saya juga kurang begitu update gitu ya. Yang pertama, yang kedua, khusus di PGRI menyediakan beasiswa anak guru ya. Jadi anak guru honorer maupun PNS, kalau dia ada SK dari pemerintah atau SK dari yayasan atau SK dari wali kota atau pemerintah daerah setempat dan punya kartu anggota PGRI, terus dia IPK-nya di atas atau minimal 3,51, bisa untuk mengajukan beasiswa anak guru ya. Kan lumayan 50%. Iya, ya. Gila. Itu yang kedua. Iya. Terus yang ketiga adalah beasiswa, ada yang namanya beasiswa kualifikasi guru ya. Itu bagi teman-teman yang sudah mengajar, itu dapat dari pemerintah daerah lumayan gitu ya. Kalau nggak salah 7 juta dapatnya untuk beasiswa kualifikasi guru gitu ya. Jadi bisa untuk biaya semesternya gitu kan.
Atau juga kalau kalian bisa searching itu ada beasiswa dari BUMN ya, dari bank juga Ya, ada, dari ya, PLN. PLN juga ada gitu ya. Atau sekarang juga yang saat ini sedang ada apa namanya karena COVID ya, jadi Iya. ada bantuan dari Gubernur. bantuan dari Kemendikbud. pemerintah daerah setempat gitu ya. Jadi di PGR itu ada 3 beasiswa Pak ya? Ya ada lagi beasiswa akademik ya. Oh, Jadi gitu. tapi akademik ini terbatas ya, nggak banyak kuotanya. Mungkin per prodi itu dapatnya cuma 1 untuk beasiswa akademik. Wow, saingannya Itu Bill. tergantung dari IPK atau keaktifan atau gimana Pak? Ya biasanya kalau akademik itu kan kita harus melihat yang pertama sih dari IPK-nya gitu ya. Tapi kan IPK itu biasanya apa ya? Saya tidak selalu, kalau saya gitu ya, kalau saya diminta untuk menyeleksi, saya tidak selalu harus mengambil dari IPK. IPK itu mungkin iya dilihat, tapi Iya. kadang-kadang kan kita juga sebagai dosen ngasih nilai mahasiswa kan dia rajin, dia sering masuk, jadi kan nggak tega untuk ngasih yang nilai biasa gitu ya. Jadi IPK iya, tapi diimbangi dengan keaktifan dia sebagai mahasiswa di kampus seperti apa. Organisasi gitu Pak Ya, Nah, untuk akademik ini bisa mengajukan ke prodi atau ke universitas? iya ke prodi, nanti prodi menyeleksi, baru dikirim ke fakultas, lanjut ke universitas. Oke, jadi alurnya prodi dulu. Universitas. Fakultas. Fakultas. Ya, betul. Salah. Universitas. Daftar Moy? Udah telat kayaknya, Pak. Udah mau semester akhir. Nanggung ya. Lanjut. Lanjut. Harapan. Sekarang nih Pak, Harapan harapan Bapak terhadap mahasiswa dan prodi PGSD itu apa aja Pak? Oke, harapannya nggak muluk-muluk ya, karena Ya. mahasiswa kita banyak. Jadi kalau harapannya satu persatu nanti bingung saya gitu ya. Yang jelas adalah mahasiswa kita lebih aktif, lebih responsif pada saat ada informasi apapun dari prodi gitu ya. Jangan menggampangkan, karena kalau misalnya menggampangkan nanti yang susah ya kalian sendiri nanti di endingnya. Contohnya misalkan yang paling sering adalah pada saat disuruh untuk kalau ada perbaikan atau kesalahan di data mahasiswa di Polabdikti gitu ya, disuruh perbaikan, mereka menunda. Padahal itu untuk kepentingan mereka menuju skripsi. Karena kalau kita skripsi kan sekarang sistemnya pakai PIN ya, ijazahnya itu. Iya. Pakai PIN nasional itu harus dipesan 1 bulan sebelum yudisium. Wow. Jadi kalau misalkan sudah yudisium itu nggak bisa pesen PIN kalau datanya nggak benar gitu ya, nggak eligible gitu istilahnya. Ada kesalahan. Ya ada kesalahan. Misalkan kita kan melihat data dari ijazah. Iya. Ijazah kita gabungkan dengan KTP dan KK gitu ya. Jadi kalau di Sumatera itu kan banyak tempat tanggal lahir itu daerah, desa, atau ada yang kecamatan, ada yang kabupaten gitu ya. Jadi di ijazahnya SMA terakhir itu misalkan Rasuan, tapi di KTP KK-nya Oku Timur, kabupaten gitu ya. Jadi itu kan Bermasalah, Pak. tidak sama, tidak sinkron Iya. gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau ada informasi seperti itu silakan diganti. Yang lebih gampang kan mengganti KK KTP ketimbang mengganti ijazah. Gitu. Jadi silakan diperbaiki secepatnya. Kalau ijazahnya dua-duanya salah? Salah Pak. Maksudnya? Kalau misalnya dari iya. SMA salah, berarti diurus. SMA dulu baru ke prodi gitu Pak? Salah di mana kalau SMA? Contohnya? Kalau misalnya tadi Yang tempat tanggal tempat lahir, tanggal ya. lahirnya Misalnya nggak pakai daerah. Ya, terus di SMA-nya tuh pakai kabupatennya Pak. Nah, itu kan nggak sinkron. Terus di Univ pilih mana? Ya sesuaikan dengan si ijazah. Berarti KTP KK harus menyesuaikan ijazah. Jadi menyesuaikan ijazah. Dia harus merubah. Gitu. Pokoknya ijazahnya itu. Terus yang kedua, tetap semangat gitu ya, walaupun kuliahnya saat ini tengah pandemi, paling tidak informasi dari dosen masih terbatas. Jadi kalian harus pinter-pinter nyari tambahan materi ya untuk melengkapi kekurangan yang ada dari dosen tersebut. Jadi ya itu sih harapannya lebih aktif lagi gitu ya sebagai mahasiswa, lebih responsif, terus lebih peka ke sesama. Itu aja sih untuk masuk PGSD. Kalau prodi Pak? Untuk prodi. Untuk prodi harapannya ya saya diganti gitu ya. Tunggu ke Vini lulus aja Pak. Gajah Pak. Sudah capek gitu ya ngurusin 2000 terus semakin banyak yang diurus kan semakin banyak
tanggung jawab dan juga Lebih pasti besar. banyak masalahnya gitu ya. Tapi paling tidak ya kalau kalian nurut gitu ya pastinya prodi akan Nurut lebih tidak. gampang Lebih ya. gampang. Pastinya kalau untuk prodi selain tadi jokes aja ya. Iya. Kalau mau ada yang mau menggantikan Pak Aldo mungkin misalkan silahkan Pak Martin silahkan boleh. Jangan latih begini dulu saya. Gitu ya. Belum waktunya. Ya kalau untuk prodi harapannya tetap menjadi pilihan utama oleh masyarakat Sumatera Selatan gitu ya untuk bisa masuk ke PGSD Univ PGRI Palembang gitu. Kita pun juga masih membuka pendaftaran sampai saat ini. Jadi silahkan buat teman-teman yang belum ada rezeki di kampus negeri atau Iya. kampus PTN yang diinginkan, kita juga punya loh jurusan yang PGSD yang sudah terakreditasi B gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau mau ke kami. Kita juga berkualitas gitu ya. Oke. Baiklah, terima kasih Pak. Sudah. Kerasa. Nah, Udah. tadi kan udah banyak pertanyaan untuk saya nih, gitu ya. Iya. Saya nanya gitu. Iya. Ini podcast pertama. Iya, Ya. Pak. Oke, podcast Perdana. perdana. Terus uji cobanya di Kaprodi. Iya. Kalau nanti gagal, berarti Kaprodi yang salah. Enggak. Itu. Insya Allah nggak gagal, Atau Pak. kalau nanti jumlah viewersnya saya sedikit dibandingkan sama yang lain, gimana? Gak apa-apa Pak, kan ini perdana. Kalau Perdana. perdana itu ya harus dimulai dari kepalanya terlebih dahulu Pak. Jadi baru ke ya bawah. bawah. Oke. Untuk Terus podcast. tujuannya apa sih untuk podcast ini? Tujuan tuh yang pertama Pak untuk menarik mahasiswa baru, apalagi sekarang itu kan udah pembukaan mahasiswa baru. Nah yang kedua biar mahasiswa PGSD itu mendapatkan berita yang valid, nggak simpang siur. Karena kami sendiri juga sering Dapat dapat informasi yang Informasi berbeda-beda Pak. Iya Jadi Pak. kami membuat ini agar satu narasumber atau informasinya Iya, tuh yang valid. jelas. Iya, yang jelas. Kayak KRS tadi, Iya, MK tadi, MK pilihan tadi, PA tadi yang PA kami tadi. juga baru tahu bahwasanya sudah ada. Terus terkadang informasi-informasi yang diberikan nih terkadang suka rancu. Di luar Rancu, konteks ya. Iya, dia rancu dan mepet-mepet dekat-dekat waktu Pak. Dekat-dekat waktu Pak. Jadi kami itu terkadang suka bingung apalagi saat pengumpulan berkas-berkas Pak. Iya. Oke, itu juga mungkin yang saya harapkan juga dari masa PGSD harapannya cerdas dalam mengirimkan informasi atau mencerna informasi yang Informasi. didapat, gitu ya. Jadi jangan sekedar ada informasi terus nggak dicerna dulu langsung dikirim atau langsung dipercaya gitu ya. Padahal itu mungkin hoax atau yang lainnya gitu. Jadi ataupun kalau mengirimkan informasi biasakan forward saja gitu ya. Kalau tidak bisa mengetik atau misalkan tidak bisa mengulang ya jangan diketik lagi. Takutnya tidak miskomunikasi. Cukup di forward saja gitu. Atau kalau enggak kalau misalkan informasinya mepet, mungkin itu kan kalau kami kan menginformasikan lewat grup ketua tingkat ya. Iya. Jadi kalau misalkan ketua tingkatnya lalai atau bagaimana, kalian mungkin di grup kelas itu mengingatkan, ada informasi dari prodi nggak? Seminggu sekali mungkin diingatkan gitu. Nanya lah gitu. Oh nggak ada ya sudah berarti. Takutnya ketinggalan juga lupa menginformasikan apa yang diinformasikan dari prodi. Prodi. Iya, tergantung dengan ketingnya juga. Iya. Kayaknya ninjer keting. Pengalaman ini curhatan ini bukan curhatan mahasiswa, curhatan MC podcast. Pembicara podcastnya. Podcast. Jadi MC. kalau ketingnya itu lama kami mendapatkan informasi lama juga. Lama juga. Kalau ketingnya cepat, maka kami mendapatkan informasi Cepat yang juga. cepat juga untuk para keting. Nah dengar tuh para keting ya harus cepat tangkap. dan cermat. Nabila keting Pak. Bukan. Kelas Nabila itu. Oke, nggak berasa ya Pak udah di penghujung Penghujung. nih. Terima Oke, kasih kepada sama-sama. Bapak sudah bersedia menghadiri podcast perdana Ya. pada hari ini. Oke, terima kasih juga untuk kesempatannya. Khusus untuk yang 2018 nanti selesai PPL langsung KPL ke KKL gitu ya, langsung pembagian pembimbing skripsi. Mudah-mudahan lancar untuk skripsinya. Amin. Baiklah, saya Vini Mai Putriani dan rekan saya Nabila Saputri. pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.